Yang kami hormati Ketua Komite SMP 2 Blora, Bapak Soekarno SH MSI. Yang kami hormati Ibu Waka Kurikulum SMP Negeri 2 Blora, Ibu Dr. Anda Supriyani. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SMP Negeri 2 Blora. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita diberikan karunia kesehatan sehingga bisa bertemu di ruang ini dalam rangka melaksanakan workshop KTSP dan KOSP SMP Negeri 2 Blora. Agar acara pada hari ini senantiasa membawa berkah dan barokah serta manfaat untuk kita dan anak didik, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama dan yang bagi beragama supaya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Lela Tri Wayuningtyas dimohon untuk memimpin. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Ibu Pengawas Ibu Sulistini SPD MPD, yang terhormat Bapak Ketua Komite Bapak Soekarno SH MSI, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Blora yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan workshop KTSP dan KOSP. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat ini beliau Ibu Kepala Sekolah masih berada di SMA 2 Blora dalam rangka mengikuti gerakan pramuka di Korcap gerakan pramuka pembukaan. Masih dalam rangka pembukaan, nanti kalau sudah selesai pembukaan beliau akan rawuh ke sini menyusul kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini bisa menyelenggarakan workshop KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, ini kurikulum 2013, dan KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti Ibu Pengawas akan menyampaikan banyak hal tentang kurikulum Merdeka. Monggo panjenengan nanti jika belum jelas tentang kurikulum Merdeka, silahkan bertanya yang sepuas-puasnya kepada Ibu Sulistini.
mumpung ada pakarnya di sini, walaupun dulu kita sudah pernah secara singkat menyampaikan apa itu kurikulum merdeka. Namun di sini sudah ada pakarnya, monggo nanti kalau belum jelas silahkan untuk ditanyakan sejelas-jelasnya. Bapak Ibu yang saya harapkan nanti mudah-mudahan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Blora yang sangat kami banggakan. Yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam rangka workshop KPSP dan KUSP untuk tahun ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa kemajuan dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Blora. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai akhir zaman. KPSP ini kadang-kadang pelajaran sudah dimulai pelajaran baru seminar. Jadi ini ada kemajuan yang luar biasa. Jadi beberapa tahun pernah saya mengalami seperti itu dan saya kira Bapak Ibu Guru juga ya karena suatu hal ya, ada keterlambatan, namun ini suatu hal yang baik sehingga apa yang mau dilaksanakan untuk tahun ajaran 2022-2023 sudah terencana secara dini pada hari ini. Untuk itu saya mengharap kepada Bapak Ibu semua mencermati secara sama materi seminar ini, kemudian nanti ada kesepakatan pada diri Bapak Ibu semua untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam seminar ini, sehingga semuanya sesuai dengan rel yang berlaku di SMP Negeri 2 Blora khususnya di kurikulum di KPSP maupun KLSP. Terus terang yang KPSP sudah banyak, dengan yang KUSP saya baru melihat ya kalau buka-buka di website itu. Jadi terus terang mendengar saja baru. Jadi kadang-kadang mudah di negara kita sering berubah ya. Jadi untuk KPSP, untuk kurikulum operasional dan sebagainya ini ya mudah-mudahan tahun-tahun yang akan tidak berubah lagi sehingga tidak menyusahkan. Tapi prinsip di dunia itu yang abadi adalah perubahan yang selalu ada. Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu berarti gurunya guru penggerak ya. Guru penggerak berarti calon-calon kepala sekolah, berarti semua calon kepala sekolah. yang umurnya berapa seperti saya? Sudah teriak. Iya. Jadi yang umurnya di bawah 50 tahun, kalau yang seperti Bu Ani sudah teriak kalau kata luar sekolah. Iya, tidak apa-apa. Wong sekarang jadi kepala sekolah itu yo malah gagah, iya. Kemarin nanti pendaftaran ya kurang nyatanya kok. Tidak masalah. Jadi sekali lagi selamat mengikuti seminar ini. Kita cermati bersama-sama. Terus terang saya juga masih berguru kepada Bapak dan Ibu semua untuk kemajuan dunia pendidikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama berdoa semoga kegiatan kita hari ini memberikan banyak manfaat dan barokah, manfaat untuk kita, untuk anak didik kita dan sekolah kita. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan wa ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan materi tentang kurikulum merdeka, gitu. Jadi saya tekankan di sini saya bukan pakar, saya bukan, cuma tahu lebih dulu gitu aja, gitu. Nanti kalau kita sharing, ya, kalau ada pertanyaan ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu gurunya harus menyiapkan perangkatnya. Jadi penjenengan nanti begitu masuk tahun ajaran 2022-2023 itu sudah siap, ya. Untuk penilaian, karena ini masih ada perubahan-perubahan, nanti hanya saya berikan garis besarnya. Nanti suatu saat ada khusus sosialisasi penilaian sampai rapor, ngerti nggih? Soalnya ini materinya banyak, ngerti Bu. Jadi ini yang pertama saya ingin, untuk masalah Bu Ani, kurang menyampaikan masalah liburan. Bapak Ibu, kalau dulu kan mungkin kalau liburan semesteran muridnya berai, gurunya berai, ngerti nggih? Nah sekarang kemarin ada edaran Bapak Ibu guru harus masuk, termasuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Terus ada yang tuanya itu banyak di pengawas. Bu, aturannya apa? Kok orang untuk pray? Nah akhirnya kemarin tuh kita tanya ke Pak Kabid GPK, ada jawabannya begini Bu. Jadi sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 JO PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, antara lain disebutkan bahwa guru dan dosen diberikan cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. Oleh karena itu kalau libur semesteran, guru dan dosen tetap masuk bekerja, baik secara WFO atau WFH. Malahan sekarang ada itu kurikulum 2013 secara penuh, kemudian kurikulum darurat kemarin. Jadi sebelum pandemi kita menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pada saat pandemi COVID kita menggunakan kurikulum darurat. Terus sekarang kita diusahakan menggunakan kurikulum merdeka, tapi sekarang masih mandiri, gitu ya. Kemudian ini urut-urutannya Bapak Ibu. Jadi pas pra pandemi itu kurikulum 2013, kemudian pandemi 2020 mulai Maret kalau nggak salah ya, sampai 2021 menggunakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian
Dilanjut menggunakan kurikulum darurat dan prototipe. Tapi kelihatannya Blora kemarin belum ya. Ada yang pakai, ada yang sudah. Kemudian 2022 sampai 2024 ini menggunakan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka sebagai opsi. Jadi nanti harapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tahun ini juga ada penelitian, tidak sembarang pakai ini. Jadi yang pertama, berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama karena adanya pandemi mulai 2020 sampai sekarang. Gitu ya. Yang kedua, studi tersebut menunjukkan bahwa banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya rapot pendidikan. Jadi sekolah bisa membuka rapot pendidikannya sekolah masing-masing. Jadi yang bisa membuka itu kepala sekolah sama dinas pendidikan. Maka kemarin saya sudah minta untuk tiap-tiap sekolah, kemudian HP itu merupakan kendala. Kemudian solusinya diperlukan perubahan yang sistematik. Salah satunya melakukan perubahan kurikulum. Maka di sini nanti yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Itu ya. Kemudian apa keunggulan kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Artinya apa? Fokus pada materi yang esensial, materi-materi yang penting, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Pada fase itu pada usianya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Yang kedua, keunggulan yang kedua, lebih merdeka. Untuk peserta didik ini tidak ada program peminatan di SMA. Kalau dulu kan di SMA ada peminatan IPA, IPS, bahasa Indonesia misalnya. Sekarang tidak ada nih. Jadi peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Kemudian untuk guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian untuk sekolah ini memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Gitu ya. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Interaktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan. Jadi nanti tema untuk P5-nya melihat lingkungan sekolah aja, okay? Kesehatan dan lain-lain. Ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ada 3 pilihan. Kemarin sekolah suruh mandiri belajar. Mandiri belajar itu begini Bapak Ibu. Sekolah tetap menggunakan KTSP, tapi pelaksanaan pembelajarannya pakai kurikulum merdeka. Malah repot ya. Itu. Kan yang kedua, mandiri berubah. Kita menggunakan kurikulum merdeka. Tapi untuk perangkatnya Bapak Ibu monggo boleh download, disesuaikan dengan situasi kondisi sekolah. Gitu. Jadi untuk mulai PAUD, SD-nya itu kelas 1 dan kelas 4, SMP-nya kelas 7, SMA-nya kelas 10. Gitu. Itu mulai kurikulum merdeka. Kalau mandiri berbagi pakai KOSP dan perangkatnya sekolah mengembangkan sendiri. Guru-gurunya membuat sendiri, dikembangkan sendiri. Ini kalau berbagi. Maka kemarin SMP sini milihnya mandiri berubah. Hampir semua SMP di Kabupaten Blora. Itu. Kemudian ini ada regulasinya.
ada dasar hukumnya tentang pemberlakuan kurikulum merdeka. Apa dasar hukumnya? Yang pertama, Permendikbudristek RI nomor 5/2022 tentang standar kompetensi lulusan. Yang kedua, Permendikbudristek RI nomor 7/2022 tentang standar isi. Yang ketiga, Kepmendikbudristek RI nomor 56/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian keputusan Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, nomor 008-H-KR-2022 tentang CP, capaian pembelajaran. Kalau dalam Kurtilas dulu namanya KIKD, Bapak Ibu. Kalau dalam kurikulum merdeka CP, capaian pembelajaran, gitu. Kemudian yang terakhir, keputusan Kepala BSKAP nomor 009-KR-2022 tentang dimensi, elemen, subelemen, karakter, profil pelajar Pancasila. Ini ada berapa dimensi, Bapak Ibu? 6 nih, jadi 6. Ada 6 nanti saja. Kemudian karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristiknya yang pertama, kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Yang kedua, konten lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian yang terakhir, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu, pemerintah itu pertama menyiapkan struktur kurikulum, itu dari pemerintah. Kemudian CP, KIKD, itu dari pemerintah. Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran, kalau dulu namanya silabus. Terus modul ajar juga disiapkan pemerintah. Modul ajar kalau dalam Kurtilas namanya RPP. Jadi kalau sekarang RPP plus, kenapa plus? Karena komponennya lebih banyak. Jadi kalau dijumlah per tahun sekian. Kemudian Bapak Ibu, untuk penjumlahnya yang dijumlah hanya nomor 1 sampai 10. Maka di sini totalnya 1044. Kalau dihitung per minggu 29. Kalau di SMP sini kalau BK masuk berarti nanti 30. BK 1 jam, oke? 30. Jadi untuk mulok berdiri sendiri, tidak ikut dijumlah. Itu oke? Kemudian untuk kelas 9 sama. Kelas 9 sama, oke? Jadi PAI 3, ini 2, ini 1. Sama sampai ke bawah, terus dijumlah sama. Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Terus kita lihat yang bintang 1 ini Bu, pendidikan agama bintang 1, keterangannya diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini ada siswa yang selain agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan sekarang sudah masuk ya. Monggo, berarti gurunya beda. Kalau anak itu jadwalnya agama, berarti kalau yang di dalam Islam, mungkin yang Kristen, Katolik ditempatkan di ruang mana, monggo. Seperti itu ya. Kemudian bintang 2 ini seni dan prakarya Bapak Ibu. Keterangannya, satuan
pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni atau prakarya. Peserta didik memilih satu jenis seni atau prakarya, hanya satu, ya. Jadi bukan dua, ya, hanya satu. Kemudian bintang 3 ini kita perhatikan, ini muatan lokal. Ini paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 JP per tahun. Ini mulok. Kemudian bintang 4 ini total Bapak Ibu. Total ini total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran mulok. Nah ini ya tadi, jadi jumlahnya hanya 1 sampai 10. Ini tadi sudah sampai sini, mungkin ada yang bertanya. Saya ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan, please. Cukup jelas. Yang sebenarnya menurut saya ini tuh ya, SMP 2 Blora ini kurikulum Merdeka ini cara tersirat dan terlaksana ini sudah 90% menurut saya. Walaupun belum ada kurikulum Merdeka, sudah terlaksana. Apa yang saya lihat, saya alami, saya amati sekolah ini selama sejak tahun 87. Nah, yang saya tanyakan Bu, kendala yang kami hadapi adalah ketika di mulok itu loh Bu, di sini kan di kurikulum Merdeka itu dipentingkan atau diutamakan bakat minat ya, potensi bakat minat siswa. Ketika anak memiliki bakat, misalnya ini ya, kalau bakat prakarya ini pakatnya ada, tapi ketika dan anak berkarya, ketika anak punya bakat di bidang teater, walaupun saya guru bahasa Indonesia tapi nggak bisa. Nah ini kan asal-asalan akhirnya, dan akhirnya solusinya adalah mendatangkan tokoh teater. Sedangkan untuk mendatangkan tokoh teater itu paling tidak 5 juta sekali itu. Nah ini yang menjadi masalah. Bagaimana jika, pertanyaan saya, jika ada anak yang punya bakat seperti itu, betul-betul punya bakat, sedangkan di sini gurunya nggak ada yang bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang solusinya harus mendatangkan dari luar, pembiayaannya bagaimana Bu? Perlu solusi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi kalau di SMP 2 banyak anak yang berbakat teater, nanti diwadahi dalam P5. Jadi nanti temanya ngambil misalnya kearifan lokal. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin saya dapat ilmu begini. Setiap tema itu nanti akhirnya itu harus ada perayaan. Setiap tema. Jadi setiap tema dari awal sampai akhir, lah akhirnya nanti harus ada perayaan atau kegiatan. Lah di pas perayaan atau kegiatan itulah nanti Bapak Ibu guru menilai siswanya. Nanti yang akan dibuat rapor. Jadi ini saya berikan dulu sebentar Bapak Ibu biar ada gambaran. Begini, jumlah siswa kelas 7 320 ya. Jumlah gurunya misalnya 20 kelas 7. Misalnya 320 dibagi 20. Pinten Bu? 16. Ya. Nah, nanti guru-guru itu harus mendampingi 16 siswa pada saat proyek. Ternyata begitu. Mulai awal sampai akhir, mulai sosialisasi sampai ini perayaan itu, misalnya pameran, sampai jenengan pendampinginya, sampai jenengan itu membuat raport Bapak Ibu, sampai membuat raport. Setelah rapotnya jenengan buat, rapotnya diserahkan ke wali kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau SMP di sini mengambil 4 tema, 1 semester ganjil 2 tema, nanti rapotnya 2. 1 tema rapotnya 1. Jadi kalau 2. Berarti nanti kalau semester pas setelah pas menerima rapot, anak itu menerima rapot intrakurikuler dan rapot P5. Berarti intranya 1, rapot P5-nya 2. Ditaruh dalam 1 stok map. Kemarin itu dari SMP Mujahidin Gunung itu seperti itu, saya melihat itu. Saya tanyakan langsung ke kepala sekolahnya, gitu. Nggih Bu? Nggih.
Nggih. Tahun hanya 1 kali di akhir tahun. Nggih, sekedar Ibu. Berarti berubah lagi. Ini kemarin saya tanyakan Bu, Pak, kemarin saya dari LPMP, katanya rapotnya itu per tahun. Oh nggak apa-apa, kalau SMP sini tak kasihkan per semester, gitu Bu. Jadi berarti pas semester itu menerima 2 rapor, gitu katanya seperti itu. Nggak apa-apa Pak, oh nggak apa-apa, karena itu kepala sekolah itu juga penata kurikulum merdeka, masih muda tapi pintar. Itu seperti itu. Nanti Bu, kita sambil menunggu perkembangan ya Bu. Jadi kita oleh dari sana itu juga kaget. Oh diberikan per semester atau enggak per tahun gitu. Enggak apa-apa, saya nak berikan per semester gitu. Ini saya cerita nih. Jadi monggo nanti kalau misalnya per tahun berarti panjenengan rapot P5-nya 4, yang rapot intranya 2 setahun. Gitu nggih. Nanti menunggu selanjutnya nggih mungkin perlu kabari. Soalnya masih ada perubahan. Gitu sebenarnya. Jadi jadi begini Bu. Terus ini saya tambahkan lagi. Ternyata dalam satu tema tidak hanya yang terlibat itu 4 mapel atau 5 mapel. Teori yang saya peroleh di LPMP seperti contoh nanti saya sampaikan itu seperti itu. Tapi di sana enggak. Dalam satu tema, guru kelas 7 semua terlibat. Jadi tidak ada yang nganggur. Gitu. Terus dia semua bekerja. Dia punya pendampingan murid sendiri-sendiri. Soalnya dia bertanggung jawab nanti buat rapor, dia harus punya nilai gitu. Seperti itu. Kemarin kalau seperti itu malah bagus gitu. Jadi kalau hanya terlibat 4 mapel, jadinya lah opo. Gitu ya. Jadi semua mapel gurunya terlibat malah bagus. Gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi. Ini baru sampai dulu. Ngerti ya Bu? Terus yang kedua tadi Yang kedua pembiayaan untuk misalnya pembiayaan monggo kebijakan kepala sekolah. Mungkin kalau dari bos boleh ya monggo gitu. Bu Ani tadi. Kalau mau mendatangkan dari luar, saya kira biasa mendatangkan ya. Iya Bu. Oh gitu. Nah kemarin pakai apa monggo? Kalau misalnya tidak mendatangkan hanya didampingi guru-gurunya Pakai mampu, proposal. ya monggo. Nggih, sudah tahu gitu kok. Nah itu kan untuk tingkat kabupaten Bu. Kalau sekolah bagaimana? Kalau kemarin kan tingkat kabupaten yang saya laksanakan. Nah, itu nanti dibicarakan di antara bendahara, kepala sekolah, sama yang berkepentingan. Ngerti ya Bu? Iya Bu. Jadi Terima saya kasih. nggih. Kemudian ini dalam hal belum memenuhi 20 jam tapka per minggu, guru dapat diberikan tugas tambahan. Kalau Kurtilas kemarin kan tugas tambahannya koordinator perpus, lab, gitu, terus waka kurikulum, sarpras, kesiswaan, humas, itu nilainya 12, gitu. Dan sekarang kalau sudah diberikan itu kok masih ada guru yang kurang, monggo kepala sekolah memberikan tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa tugas itu? Sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berapa nilainya? Ekivalen 2 jam tapka per 1 rombel per 1 kelas per tahun. Jadi kalau ada guru baru mendapat 18 jam, berarti kurang ya? Kurang 3, kurang 6 ya? Bisa dijadikan proyek. Ketua koordinator sebagai koordinator ini maksimal 3 rombel. Jadi kalau di sini ada 10 rombel berarti bisa 3 koordinator. Ya, kan maksimal 3. Berarti hanya maksimal nilainya pinter 6. Nanti bisa dijadikan itu. Jadi Bapak Ibu nanti tema penjelasan kalau memilih tema 1 harus ada koordinatornya. Terus punya anak buahnya siapa? Semua guru kelas 7. Yang tema 2 koordinatornya siapa?
tema 3, tema 4. Dari keempat tema itu ada koordinatornya lagi, gitu, oke? Jadi ada yang bertanggung jawab. Jadi untuk 5. Terus yang kedua, mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator P5. Kemudian memastikan kolaborasi pembelajaran. Jadi ngecek ini dari ini sekian guru ini kok mergawe ini orang mergawe ini di misalnya begitu dicek ya. Memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang diberikan sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila. Ini tugasnya. Terus ada bukti fisiknya Bapak Ibu. Jadi penjenengan setelah melaksanakan kan ada surat tugas atau SK dari Ibu Kepala Sekolah. Terus penjenengan selain mengacu pada ketentuan mengenai penataan linearitas guru bersertifikat pendidik, juga mengacu pada ketentuan sebagai berikut. Untuk mapel informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik S1 atau sertifikat pendidik bidang atau keahlian ilmu komputer, informatika, TIK atau MIPA atau SAIN. Kemarin ada yang tanya, Bu, kalau nggak ada yang itu gimana? Seadanya. Sing penting pinter IT. Ya kalau di sekolah pinggiran kan seni teater dan seni rupa dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik S1, pendidikan seni atau sarjana seni, dan sertifikat pendidikan seni budaya atau S1 dan sertifikat pendidik sesuai mapel seni yang diajarkan. Gitu. Kalau bisa seperti ini. Ngerti nggih? Itu Bapak Ibu tentang kebijakan pendidikan di KOSP. Nanti yang menjelaskan draftnya Bu Ani ya. Ini saya teorinya. Penjelasan biar tahu isinya apa tau kurikulum merdeka ini. Itu ya, yang tahu. Jadi ini kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Memiliki komponen pokok yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. Untuk komponen KOSP, Bapak Ibu, itu terdiri dari 1. Karakteristik satuan pendidikan. Apa toh yang ada di dalamnya nanti? Menjelaskan tentang apa? Ini. Jadi menjelaskan tentang analisis konteks, menjelaskan tentang karakteristik sekolah SMP 2 ini bagaimana letaknya, di mana, keunikan sekolahnya apa, keunikan peserta didiknya apa, sosial budayanya apa, gurunya bagaimana, tenaga kependidikannya bagaimana, diuraikan seperti latar belakang. Itu ya, isinya itu. Kemudian yang kedua itu visi, misi, dan tujuan. Monggo untuk visi, misi, tujuan nanti sama dengan yang di KTSP. Ini sudah ada, tinggal copy paste. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Ini isinya tentang cara sekolah mengatur muatan kurikulum, mengatur intranya bagaimana, proyeknya bagaimana, gitu ya, dalam rentang waktu dan beban belajar. Ini, nah di dalam pengorganisasian pembelajaran isinya di dalamnya ada intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ekstrakurikuler. Di dalam ekstrakurikuler biasanya juga ada pembiasaan, gitu, monggo, itu. Yang keempat itu rencana pembelajaran. Ini menggambarkan tentang rencana pembelajaran selama
setahun ajaran. Kurikulum Merdeka itu setahun ajaran. Ini berisi tentang alur pembelajaran, urut-urutannya. Yang kelima, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, para pemimpin satuan pendidikan secara internal, mungkin para WK dan kepala sekolah mengadakan evaluasi. Bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka, sudah baik apa belum, siswanya bagaimana, ini perlu diamati, begitu. Kemudian lampiran berisi SK, surat keputusan tim pengembang kurikulum. Kemudian yang kedua, contoh ATP, alur tujuan pembelajaran atau silabus kalau dulu ya. Yang kedua, contoh modul ajar. Yang ketiga, contoh modul P5. Kemudian 4, referensi landasan hukum tentang KOSP. Ini Bu Ani sudah tahu. Terus yang kelima, administrasi workshop ini. Jadi mulai daftar hadir, kemudian notulen, berita acara, kemudian nanti dokumentasi. Itu ditaruh di lampiran. Itu ya. Itu Bapak Ibu tentang KO. Bab 1 itu ada halaman judul atau cover. Kemudian di bawahnya lagi lembar pengesahan yang ditandatangani oleh ketua komite, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan Kabupaten Blora. Kemudian lembar validasi pengawas. Jadi nanti draftnya Bu Ani kalau sudah deal dikirimkan ke saya cek, baru saya sahkan untuk dimintakan. Gitu. Kemudian kata pengantar, daftar isi, baru bab 1. Bab 1 itu tadi sudah saya jelaskan karakteristik sekolah, isinya ini tadi sudah saya jelaskan. Bab 2 visi misi tujuan. Bab 3 pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran, isinya ada muatan kurikulum, intra, P5, ekstra. Kemudian pengaturan beban belajar. Kalau di sekolah tersebut ada anak yang berkebutuhan khusus, maka ditambahi program inklusi. Harus dijelaskan sekolah ini bagaimana menangani anak tersebut, apa untuk media yang disediakan, sarprasnya bagaimana, itu harus dijelaskan. Kemudian 4, kriteria kenaikan kelas. Ini kemarin saya tanya di Gunung Kidul Bapak Ibu. Karena untuk kurikulum Merdeka kan tidak ada KKN, tidak ada KKN. Saya tanya, Pak, panjenengan bagaimana misalnya untuk kenaikan kelas? Jadi masing-masing guru katanya itu punya kurang, gitu katanya. Terus ada yang di atasnya lagi. Saya membawa contoh KOSP sana, tapi tipis nih. Ini saya buka yang tentang namanya bukan kriteria kenaikan kelas, namanya itu kriteria ketuntasan. Iya, tapi gini Bu, pencapaian kompetensi capaian pembelajaran diterjemahkan dalam kriteria yang terdiri dari 4 level. Hanya ini Bu, 1, mulai mencoba, 2, sedang berkembang, 3, mahir, 4, sangat mahir gitu. Katanya kemarin gini, gurunya membuat sendiri. Jadi yang mulai mencoba itu 0 sampai 55, terus di atasnya lagi berapa sampai berapa itu sedang berkembang, berapa sampai berapa itu mahir, berapa sangat mahir. Katanya seperti itu jawabannya. Jadi saya tanya kepala sekolah dan pengawas pembinanya, gitu. Terus, oh gitu ya Pak? Iya. Tapi nanti
ajar contoh modul P5 landasan hukum administrasi IHT undangan daftar radio notulen berita acara dokumentasi foto itu tentang KOSP. Kelihatannya bukan itu sergap sudah membuat itu pakai yang model 6 karena kemarin bahwa kurikulumnya itu pakainya model 6 dari SMP 9 Surakarta. Ini contoh dari pemerintah model 6 sudah ada ya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing gitu. Itu Bapak Ibu ini tentang KOSP. Ada pertanyaan tentang KOSP? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang CP. Ya. Bapak Ibu sudah mengcopy CP capaian pembelajaran? Ini ada 1076 dalam oh nggih. Nggih. Mungkin nek pun fase D saja kalau dikirimi nggih Bu. Waki Pak. Banyak. Ini ada yang terbaru malah tambahan. Jadi ada yang kemarin kan itu keputusan nomor 008 ini jumlahnya ini 1076. Yang nomor 33 perangkat ajar. Yang termasuk perangkat ajar itu apa saja? Menurut jenengan? Perangkat ajar itu ada buku teks, modul P5, modul ajar, video pembelajaran. Nah itu termasuk perangkat ajar. Ya. Jadi kita pilih semua. Tidak saya berikan semua, soalnya itu ada LK nih waktu. Jangan mungkin malah bingung. CP, capaian pembelajaran ini. Ini Bapak Ibu, CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Setiap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada PAUD, SD, dan pendidikan menengah itu SMP, SMA, ya, sama SMK, gitu. CP itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, ini sih marai mumet ini narasi, gitu. CP untuk bimbingan konseling namanya bukan CP, tapi CL, capaian layanan untuk guru BK. Namanya CL, capaian layanan. Ini. Terus CP untuk PAUD, SD, SMP, SMA dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh. Jadi untuk CP ini dibuat oleh BSKAP, Badan Standar Kurikulum Manajemen Pendidikan. Itu. Jadi sudah dibuatkan, tapi banyak sekali. Ini CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun, tapi bentuknya fase. Dasarnya apa? Usia anak, gitu. Jadi fase A, fase 1, 2 itu umur sekian sampai sekian, fase B umur sekian sampai sekian, dan fase D sama umur sekian sampai sekian, gitu. Jadi jenjang PAUD namanya fase pondasi. Itu dimulai dari TKB. Kemudian jenjang SD ada 3 fase. Fase A kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, fase C 5, 6. Untuk SMP hanya 1 fase, yaitu D 5, gitu nggih. Jadi
Yang diperhatikan yang SMP saja. Struktur kurikulum SMP terdiri atas satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, 8, 9. Nah ini. Kemudian terbagi menjadi 2, yaitu intra sama P5. Tadi sudah saja. Nah, ini penjelasannya. Pembelajaran intrakurikuler itu apa? Yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran yang mengacu pada CP. Jadi acuannya apa? CP gitu, karena intrakurikuler. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Itu merupakan kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian P5. Jadi ini untuk menguatkan intrakurikuler itu diadakan P5. Jadi menurut Pak Menteri ini gitu. Kemudian secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mapel. Tadi diambil satu-satu itu tadi, oke. Kemudian alokasi waktu untuk setiap proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama Bapak Ibu. 360, misalnya kalau 3 tema kan 120 boleh. Saya tanya di Gunung Kidul, Pak kemarin jenengan pripun? Lah saya pertama Bu, daripada bingung 300 widak tak bagi 3 gitu kan. Tapi kalau sekarang jenengan yang rumit mungkin 120 lebih, yang agak gampang dikurangi boleh. Nggih, fleksibel. Tidak apa-apa. Ini tadi perangkat ajar itu terdiri apa saja? Jadi terdiri modul proyek, modul ajar, buku teks, video pembelajaran. Bapak Ibu nanti buku teksnya penjenengan download aja, nggih, di Merdeka Mengajar. Itu klik perangkat ajar, nanti ada di situ ada buku teks mapel apa, monggo di download, ditaruh di flash disk. Habis itu kalau mau otomatis ya monggo di print. Nanti kan dibuat perangkat pembelajaran. Oke. Monggo jenengan mulai CP, ATP, modul ajar download tapi diedit, diparingi jenengan, penyusunnya diganti, nggih. Sekolahnya diganti, tahun pelajarannya diganti, diedit, disusun. Sehingga saya tidak melarang, ini memang disediakan oleh dan yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase dari suatu CP. Itu pengertian ATP. Gantinya silabus ya Bu? Iya. ATP. Kalau dulu silabus, sekarang ATP Bu. Nah ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP. Hanya istilah. Guru berhak menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Nanti tak kasih contoh ATP. Saya punya lengkap kalau nggak salah. Monggo nanti ngopi boleh, mau download sendiri silakan. Ngerti nggih? Lah ATP ini harus mencakup kompetensi, konten dan variasi. Apa itu kompetensi? Kemampuan yang dapat didemonstrasikan atau dikuasai oleh siswa. Itu kompetensi. Kemudian kalau konten adalah materi atau konsep utama yang perlu dipahami siswa di akhir satu unit pembelajaran. Kemudian variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang harus ada di ATP. Contoh ATP, Bapak Ibu. Ini tak kasih contohnya. Nanti penjelasan biar tahu. Terus ini CP-nya, ini CP. Terus tujuannya 7.1 tujuan pembelajarannya dari CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Terus
perkiraan jumlah jam per tahun. Monggo jenengan. Kata frasa ini ini Bu, monggo nanti dibukai contohnya kemana ya Bu? Ini CP banyak sekali Bu. Berapa halaman Bu untuk satu? Hah? Berapa halaman? Ini 32 halaman. Loh, anak saya kandel ya Bu? Saya kandil boleh Bu? Wah, dibuat seperti buku Bu. Pembelajaran yang dikembangkan dari CP. Jadi dari CP, tujuan, ATP, modul ajar. Ya, itu. Di dalam modul ajar itu terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama informasi umum, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga lampiran. Nah, informasi umum itu apa itu? Nah, ada identitas sekolah, kompetensi awal, P3, sarpras, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan itu apa? Ini masuk informasi umum. Dan peserta didik sing diwaca gurune karo murid iki apa? Disuruh nulis. Terus glosarium itu kalimat-kalimat yang penting yang jenengan ajarkan itu apa saja. Terus daftar nama penyusun. Dan ini lho Bu, niki nek jenengan kok ngedit, jenengan berhak menulis nama jenengan. Nggih. Fase D kelas 7, alokasi waktunya monggo jenengan yang tahu. Kompetensi awal, ini contohnya bahasa Indonesia nggih. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis karangan. Misalnya kompetensi awalnya. Terus dilanjut P3, profil pelajar Pancasila. Jenengan ini itu kan ada 6 dimensi Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar, kreatif. Lah dari 6 ini jenengan tidak harus 6-6-nya dimasukkan. Yang sesuai dengan materi yang jenengan ajarkan ini itu dimensi apa? Mungkin hanya 2, mungkin hanya 3, ngoten nggih? Tidak harus 6. Niki. Tapi boleh 6. Boleh. Boleh 6. Boleh tidak 6 maksudnya gitu nggih. Sarana dan prasarana. Media yang jenengan pakai apa? Ini hampir sama dengan RPP kok ya. Video, YouTube, PPT. Alatnya apa? Proyektor, laptop, handphone. Lingkungan belajarnya apakah di dalam kelas, apa di laborat, apa di taman, apa di lapangan, apa di aula, boleh monggo. Ya. Bahan bacaannya modul, kamus, majalah, buku didik dengan kesulitan belajar yang mempunyai kebutuhan khusus atau anak sing orang mudeng-mudeng misalnya gitu. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, bocah sing pinter di atas teman-temannya. Tapi kebanyakan kalau membuat itu ditulis peserta didik reguler. Nanti 3-3-nya tidak harus ditulis ya Bu. Satu saja mungkin peserta didik reguler boleh. Gitu ya. Kemudian model pembelajaran yang jenengan gunakan. TAPKA sekarang apa PJJ jarak jauh, apa blended learning, monggo terserah jenengan. Tidak harus semuanya ditulis satu saja. Mungkin TAPKA saja. Okay. Komponen inti isinya tujuan pembelajaran. Siswa dapat menulis karangan deskriptif dengan memperhatikan struktur dan tata tulis yang benar. Misalnya, kemudian pemahaman bermakna itu manfaat yang akan diperoleh siswa tersebut setelah mengikuti pembelajaran Kyoko. Manfaatnya untuk peserta didik tersebut mungkin dengan kemampuan menulis karangan
ini bisa mengungkapkan ide, gagasan, sarana berkomunikasi dengan orang lain. Terus akhirnya dia mempunyai cita-cita pengen jadi penulis. Kalau guru bahasa Indonesia karena materinya itu karangan deskriptif, misalnya penjenengan mencari contoh karangan deskriptif iki londo, iki lole gitu. Kalau misalnya guru IPA untuk persiapannya mungkin apa, misalnya praktikum harus disiapkan apa, monggo. Itu menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Okay? Setelah jenengan memberikan pelajaran, mungkin terakhir mengerjakan LKPD, mungkin jenengan butuh nilai sumatif setelah pembelajaran. Itu sumatif. Kalau formatif pada proses pembelajaran, monggo seperti itu, okay? Penjenengan sudah bisa menilai. Kemudian yang kelima, kegiatan pembelajaran sama dengan RPP. Ada pembukaan, ada kegiatan inti, ada penutup. Pembukaannya ada persepsi, ada motivasi, monggo. Misalnya mengucapkan salam, mengecek kehadiran, siapa yang nggak masuk, kenapa, ada surat izin apa tidak, okay? Berdoa bersama. Jangan lupa Bapak Ibu, penjenengan kalau mengajar, tujuan pembelajaran disampaikan. Boleh secara lisan, boleh ditulis di papan tulis. Itu nek jenengan disupervisi hukumnya wajib. Itu ya, hukumnya wajib. Kemudian diberikan penilaian diagnostis itu sekarang diganti penilaian awal, Bapak Ibu. Diagnostis itu kesannya kan terlalu piye gitu ya. Terus diganti iya, penilaian awal. Itu penilaian sebelum pembelajaran. Kapan dilaksanakan? Pertama, pada saat awal tahun. Misalnya Bapak Ibu guru melihat raport atau ijazah anak kelas SD. Kan ini dari kelas 7 ya. Kelas SD didelok. Oh, iki aku wali kelas ini tak delok ya, iseng-iseng misalnya tidak ngajar. Oh, cah iki pintar matematika. Cah iki pintar IPA. Cah iki pintar misalnya tadi mencari bakat-bakat anak gitu. Itu boleh. Terus bisa dilaksanakan pada awal sebelum pembelajaran. Jenengan mau ngajar bab ini tentang karangan deskriptif, jenengan membuat soal 5 saja. Apa yang ada ketahui karangan deskriptif, apa tuh dikasih kertas, diisi di situ juga diberi nama, terus jenengan kumpul. Ya dicek langsung, oh cah iki pinter iki, cah iki pinter iki, seperti itu. Ya. Itu atau dilaksanakan pada saat penjenengan sebelum membuat modul ajar. Jadi ada 3 cara. Awal tahun, awal sebelum memberikan materi, awal sebelum jenengan membuat modul ajar. Itu cara untuk penilaian diagnostik. Ya. Seperti itu. Kalau formatif ini selama pembelajaran, proses mungkin anak presentasi atau pengamatan, observasi, keterampilan pengetahuan. Kurang apa? Ketika anak kelas 7 naik kelas 8 itu kan ada biasanya oplosan kelas. Iya. Apakah boleh misalnya anak dikelompokkan ini pintar jurnalis, ini pintar matematika, ini pintar IPA gitu? Itu kesepakatan sekolah, Bu. Oh gitu. Nanti mau dikelompokkan, bilang kepala sekolah, kurikulum, penjenengan usul. Oh gitu. Nggih. Terserah, itu intern sekolah. Seolah-olah seperti jurusan dulu itu, jadi terfokus sama potensi. Nggih, padahal jurusan betul salah. Di Dia SMA terfokus pas dihilang. 8A misalnya. Lagi kelompok anak-anak pintar jurnalis. 8B anak pintar matematika. Misalnya ya nanti boleh, tapi rapat kecil dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah itu ya, monggo. Itu urusan intern rumah tangga, boleh, monggo. Gitu. Materinya kata. Lah,
sekilas mengenai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dulu itu saya itu bingung kok, profil pelajar Pancasila itu apa ya? Digembar-gemborno ini apa? Setelah kita ke LPMP dan harus bisa, oh jebule ngono. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Ini tadi 6 tadi sudah saya sebutkan tadi. Ini Bapak Ibu, jenengan paling tidak mungkin sesuai hafal Bu, karena disebut terus saya. Ini beriman, bertakwa, kebinekaan global ini. Ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan P3 yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi secara bersamaan. Untuk pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tema ada 7 yang disediakan oleh pemerintah. Jenengan disuruh memilih minimal 3. Untuk SMP, SMA itu minimal 3. Kalau SD minimal 2. Jadi judul yang pertama perubahan iklim global, kedua kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian kewirausahaan. Ini 7. Kalau SMK itu kalau nggak salah 9. Ini, lah temanya sudah dari pemerintah. Lah, yang di dalam tema itu sekolah membuat sendiri, penjenengan membuat sendiri subtemanya. Misal perubahan iklim global, jenengan ini jerone bahas tentang apa gitu. Jadi ini saya jelaskan dulu, nanti baru nilai. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan yang fleksibel. Fleksibel itu bisa dilaksanakan di sekolah, di rumah, di mana saja. Ini anak yang berperan, misalnya melakukan penelitian, observasi, itu monggo. Tidak rutin atau terstruktur dan lebih berpusat pada siswa. Gurunya mendampingi, mengarahkan, siswanya yang bekerja, gitu. Fleksibel dan berpusat pada siswa itu artinya apa toh? Proyek ini dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun sesuai jenjang. Kalau SD 2 yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, sekolah memilih 7 tema tersebut. Kemudian satuan pendidikan mengembangkan topik yang lebih spesifik dari tema tersebut sesuai dengan tahap capaian pembelajaran siswa. Gitu. Penguatan profil pelajar Pancasila itu gimana toh? Yang pertama, pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema. Jadi gini, tema 1 dilaksanakan kapan misalnya ngomong sama Bu Ani atau tim pengembangnya, oh bulan Maret Bu, minggu keberapa, misalnya gitu Terus kita ngambil tema apa? Terus dimensi yang ada dalam profil itu yang masuk apa saja? Nah itu perlu dibicarakan Itu. Yang kedua, kepala sekolah membentuk tim fasilitasi proyek. Siapa saja yang tergabung dalam proyek tersebut, misalnya dalam tema 1 ini gurune iki sapa ae. Nanti membuat modul tema ini, waktunya ini, gitu. Kemudian kepala sekolah jangan lupa cek kesiapannya wis tekan gitu pembuatan P5 ini. Kemudian selanjutnya pemilihan tema umum. Ini
Tim fasilitasi bersama kepala sekolah memilih minimal 2 tema untuk fase ABC. Fase ABC ini tanaman pohon, pengolahan sampah, misalnya itu. Judulnya bebas, monggo terserah jenengan. Nggih. Terus dimensi apa dari profil itu yang masuk di situ? Mandiri, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa. Dilaksanakan kapan ya kira-kira? Oh, Juli sampai September setiap minggu terakhir misalnya. Semester 1. Kemudian yang terlibat mapel apa? IPA, IPS, pendidikan agama dan budi pekerti monggo. Bisa palon, Jepon, karena unik. Kemudian diteliti, boleh, monggo. Kemudian untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya yang dimensi itu ada lagi namanya elemen. Misalnya dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen apa yang ada di dalamnya? Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Itu. Kalau berkebinekaan global dan macam-macam. Bapak Ibu coba perhatikan gambar ini. Kondisi saat ini itu kurtilas. Harapan dengan kurikulum merdeka itu yang akan kita jalankan tahun ajaran baru. Kondisi saat ini diperhatikan untuk assessment of learning itu paling berat gitu. Kita timbangannya yang assessment for learning sama assessment as learning itu ringan. Intinya begini Bapak Ibu. Jadi assessment as learning itu sebagai proses pembelajaran. Dilaksanakan pada saat awal. Namanya formatif. Yang for learning itu pada saat proses pembelajaran. Namanya juga formatif. Yang assessment of learning itu dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Namanya sumatif. Sekarang bedanya apa toh Bu? Yang S sama for kan sama-sama formatif. Gitu. Bedanya Bapak Ibu, untuk yang assessment, untuk yang S learning sebagai proses itu untuk merefleksi proses pembelajaran. Kalau yang for learning itu proses pada saat pembelajaran, jangan mengajar terus menilai, itu proses, itu sumatif. Jadi itu terima kasih Ibu Sri yang telah memberikan panjang lebar penjelasan tentang kurikulum merdeka. Akan dilanjutkan tentang KTSP